Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Lisa Sinta Dewi, bisa dipanggil Sinta, dengan nomor NIM 2103211000011 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanah pertanian organik. Yang pertama ada bahan organik. Bahan organik tanah merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia yang berpegangan pada kebenaran yang telah merasakan dekomposisi lanjutan maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Nah, secara substansi, bahan organik ini tersusun dari bahan 1. Bahan humus, kedua bahan non-humus. Yang pertama ada bahan humus. Bahan humus merupakan bahan yang telah terdekomposisi dan merupakan lapisan tanah yang paling subur. Humus benar berpengaruh memperbaiki bangunan tanah, meningkatkan kapasitas pertukaran kation dalam tanah, menyangga pH tanah, dan meningkatkan kekuatan simpan lengas. Nah, selain itu, bahan organik juga benar berpengaruh yang kuat di dalam agresi tanah dan pembentukan bangunan tanah yang berpegangan pada kebenaran untuk pertumbuhan tanaman, sehingga pada gilirannya memperbaiki drainase dan permeabilitas penetrasi akar dan meningkatkan ketahanan terhadap erosi. Yang kedua ada bahan non-humus. Bahan non-humus meliputi bahan yang sedang terdekomposisi dan terdekomposisi beberapa. Nah, bahan non-humus merupakan sumber energi untuk mikroorganisme tanah serta sumber hara untuk tanaman. Melalui proses mineralisasi, bahan organik akan tersedia unsur hara mikro maupun makro. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kandungan organik tanah. Yang pertama ada iklim. Nah, iklim berpengaruh pada bahan organik tanah dalam hal memacu atau menghambat laju dekomposisi. Kemudian ada tipe penggunaan lahan. Nah, tipe penggunaan lahan berpengaruh dalam penyediaan sumber bahan organik. Misal, kawasan persawahan akan berbeda kandungannya bahan organik dibanding kawasan hutan. Kemudian faktor bangunan lahan mempengaruhi pada proses pengumpulan atau pencucian bahan organik. Kemudian ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia akan menentukan kandungan organik tanah, misalnya dengan pemberian pupuk atau drainase yang akan berpengaruh pada kandungan bahan organik tanah. Kemudian penentuan bahan organik tanah telah tersedia berbagai jenis sela lain dan aktivitas pembakaran, walk and black, destruksi basa, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi penting bahan organik di dalam tanah. 1. Mengurangi erosi. Bahan organik berfungsi sebagai perisai sehingga proses erosi lapisan permukaan tanah bisa dihambat. Kemudian ada penyangga hara tanaman. Humus berfungsi menahan hara tanaman menjadi bentuk yang tidak larut dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Nah, semakin tinggi kadar organik, semakin banyak pula unsur hara tanaman yang bisa ditanam. Dengan begitu, pupuk organik yang diberikan akan berfungsi lebih efisien lagi. Kemudian ada menetralkan racun aluminium dan ferum. Nah, bahan organik dapat bekerja meningkatkan aluminium dan ferum bebas di dalam tanah menjadi argono bersifat racun bisa berkurang sehingga penggunaan kapur pertanian seperti kalsium bisa diminimalisir. Nah, di sini ada juga pengetahuan tentang bahan organik tanah, yaitu bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjutan maupun sedang mengalami dekomposisi. Yang telah tadi saya jelaskan. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dengan ada salah-salah katanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.